Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya kedapatan sebuah TV servisan dengan merek Cina GVC. Dengan kita tes aja langsung. Nah, jadi kondisi TV ini hanya kedip-kedip merah di lampu displaynya saja, atau di lampu LED indikatornya hanya berkedip merah seperti ini. Ukuran TV ini 19 inci. Kita lihat bagian belakangnya. Oke, masih kedip-kedip. Dan sebentar saya matikan dulu. Nah, untuk TV ini ternyata masih disegel, teman-teman. Nah, ini TV ini masih disegel, sebelumnya belum pernah dibongkar karena segelan aslinya masih nempel. Sekarang saya akan coba bongkar terlebih dahulu TV-nya. Triung tuh keper baskom kecil yang kong tuh kecil, yang buat triung. Antainya gitu. Ya begitu kan. Begitu mah di kampung gua mah kalau nggak tuang es, tuang inian. Sekarang begituan banyak orang pakai loh. Sekarang kecilin ini, dikecilin tuh kan lebar ininya nih. Kan dikecilin. Ini. Ininya diginian dikecilin tuh. Apanya ini hujanan rusak kan kemarin hujan. Awalnya dulu itu. Tadi udah mau hujan kan tadi. Di sono mah udah hujan di Seton sama. Nah, Selatan hujan mah. udah hujan gede lu. Di sini ya nggak banjir kali. Kalau banjir masuk tuh rumah sakit tuh. Masuk. Dari tengah darat. Pas masuk ke ininya aja rusak aspalnya, dalamnya. Oke, sekarang yang saya lakukan adalah mengukur tegangan keluaran dari power supply. Ini kan untuk multitesternya jarumnya. Nah, jarumnya bergerak turunan ke sedikit, hanya sedikit. ke rumah duka. Saya banjir belakangnya 10 Iya. belakang itu tuh. Perhatikan jarumnya Tapi sekarang dia itu naik turun sesuai irama lampu LED indikator yang merah tadi. Itulah yang menyebabkan kenapa lampu LED indikatornya berkedip-kedip, karena memang tegangannya juga naik turun ya. Oke, sekarang saya mengukur lagi dengan mencopot terlebih dahulu kabel soket yang terhubung ke mainboard. Kabel soket dari power supply yang menuju ke mainboard. Untuk tegangannya biasanya 12 volt ya teman-teman. Oke, saya ukur kembali dengan soket dicabut terlebih dahulu, dan silahkan perhatikan untuk multitester digitalnya. Sebentar. Nah, lihat jarumnya tetap tegangannya naik turun. Jadi fix itulah yang menyebabkan kenapa lampu LED indikatornya berkedip-kedip. Oke, selanjutnya kita fokus di power supply-nya. Jadi kita harus bongkar terlebih dahulu power supply-nya.
kemudian kita periksa satu persatu bagian komponen yang ada di power supply. Oke, kita angkat dan langsung perhatikan di bagian komponennya. Apakah ada komponen yang terlihat terbakar ataukah ada seperti kapasitor elko ya, terutama di kapasitor elko diperhatikan apakah ada tanda-tanda seperti kembung atau jebol malahan. Nah, di sini ada satu buah elko yang terlihat sedikit kembung di bagian filter tegangan 12 voltnya. Nah, silakan perhatikan elko ini satu ya, ada dua buah elko 1000 mikro 16 volt, tetapi ada satu buah elko yang terlihat sedikit kembung. Dan saya akan mencobanya terlebih dahulu mengganti kedua elko ini dengan nilai kapasitas yang sama. Oke, saya coba mencari dulu di mesin TV bekas. Saya menggunakan elko. Nah, di sini terdapat elko, kapasitor elko dengan nilai kapasitasnya sama, yaitu 1000 mikro 16 volt. Kebetulan ada dua buah. Nah, ini elko-nya dengan nilai yang sama 1000 mikro 16 volt. Sekarang saya akan coba pasangkan di power supply-nya. Baik, kedua elko sudah saya pasangkan dan sekarang tinggal uji coba. Kita akan tes power supply-nya. Kemudian kita akan ukur tegangannya, apakah tegangannya masih naik turun ataukah sudah normal. Kita akan sama-sama lihat. Saya hidupkan dulu power supply-nya. Oke. Sekarang kita ukur di soket. Soketnya belum saya pasang, saya akan ukur dulu. Silakan perhatikan multitester analognya. Pin merah ke kabel merah atau jalur plus dan pin hitam di jalur ground. Oke, belum terkonek.
Nah, perhatikan jarumnya sudah tidak naik turun seperti di awal. Kita coba lagi. Nah, lihat jarumnya terukur sebesar 12 volt di skala multitester 50 volt DC. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan multitester analog supaya bisa terlihat lebih detail angkanya. Berapa sebenarnya tegangan yang dihasilkan dari power supply ini. Sekali lagi, pin hitam di jalur ground dan pin merah di jalur plus. Nah, teman-teman, terukur 12 volt, 12,35 volt DC. Oke, sepertinya power supply-nya sudah normal dan sekarang kita langsung uji coba dipasangkan ke mainboard dan sama-sama kita akan lihat hasilnya. Oke, sekarang saya akan coba hubungkan ke listrik. Perhatikan, lampu LED indikator sudah merah dan tidak berkedip seperti di awal tadi. Nah, terlihat ya, lampu LED merah tidak berkedip. Dan saya coba tekan tombol power. Ini tombolnya sepertinya sudah agak error juga. Saya coba. Nah, udah ketemu tombol power, lampu LED indikator sudah berubah menjadi biru. Dan coba kita perhatikan apakah ada penampakan di layar. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang TV-nya sudah bisa hidup. Dan tentunya tinggal kasih antena, maka gambar pun ada keluar ya. TV no signal karena antena belum saya pasang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.